Washington saat ini sedang berada dalam posisi paling rentan dalam sejarah modern geopolitik Asia Timur. Ketika seluruh mata dunia dan armada militer Amerika Serikat terkunci rapat di perairan Selat Taiwan, sebuah pergerakan senyap namun mematikan justru terjadi ribuan kilometer di utara. Kunjungan Presiden Xi Jinping ke Pyongyang sama sekali bukanlah sekadar lawatan seremonial diplomatik antar negara tetangga biasa. Ini adalah sebuah manuver tingkat tinggi yang dirancang secara presisi untuk membalikkan seluruh tatanan dominasi Barat di kawasan Indo-Pasifik. Banyak analis Barat yang salah membaca sinyal penting ini dan meremehkannya sebagai ajang konsolidasi politik rutin. Faktanya, Beijing sedang menggelar papan catur baru yang memaksa Washington untuk memecah fokus, menguras sumber daya, dan membagi armada tempurnya. Nah, kali ini kita akan menganalisis secara mendalam anatomi dari strategi geopolitik brilian yang sedang dimainkan oleh Beijing. Di video ini, Anda akan memahami bagaimana Cina menggunakan semenanjung Korea sebagai instrumen paling krusial untuk menjebak hegemoni Amerika Serikat. Kita akan membedah taktik kuno Sun Tzu yang kini sedang dipraktikkan secara sangat modern dan terukur oleh kepemimpinan Presiden Xi Jinping. Anda akan melihat gambaran utuh tentang bagaimana poros Beijing-Pyongyang dirancang khusus untuk mengamankan Taiwan dengan cara yang tidak pernah diprediksi oleh Pentagon. Untuk memahami kedalaman strategi ini, kita harus mundur sejenak dan melihat prinsip dasar dari strategi perang Tiongkok kuno. Sun Tzu dalam karya legendarisnya, The Art of War, menuliskan sebuah doktrin utama yaitu buatlah keributan di timur untuk menyerang di barat. Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat terus-menerus memompa miliaran dolar, bantuan senjata, dan menempatkan armada angkatan lautnya di sekitar Selat Taiwan. Tujuan Washington sangat jelas, yaitu untuk memprovokasi Beijing dan menciptakan narasi global bahwa Cina adalah ancaman agresif bagi stabilitas kawasan. Namun arsitek kebijakan di Beijing terlalu cerdas untuk masuk ke dalam perangkap konfrontasi langsung yang telah disiapkan secara provokatif tersebut. Sebaliknya, Xi Jinping memilih untuk mengambil inisiatif dengan membuka front baru, yang sama sekali tidak diduga oleh para pembuat kebijakan di Washington. Semenanjung Korea adalah titik buta atau blind spot yang sangat rapuh bagi keseluruhan arsitektur keamanan Amerika Serikat di Asia Timur. Dengan merangkul erat Kim Jong-un, Xi Jinping secara efektif menghidupkan kembali alarm krisis di perbatasan langsung sekutu terdekat Amerika, yaitu Korea Selatan dan Jepang. Ini adalah implementasi sempurna dari strategi Sun Tzu tingkat lanjut, di mana Anda menghancurkan strategi musuh jauh sebelum pasukan tempur saling berhadapan. Washington kini dihadapkan pada sebuah dilema strategis absolut yang mustahil untuk diabaikan tanpa mengorbankan kredibilitasnya di mata dunia. Jika Amerika Serikat tetap bersikeras memfokuskan seluruh armadanya pada Taiwan, mereka membiarkan poros Cina-Korea Utara mendominasi wilayah utara tanpa perlawanan. Pembiaran ini secara langsung akan mengancam pusat ekonomi dan keamanan Seoul, serta Tokyo, yang selama ini bergantung penuh pada payung perlindungan Amerika. Mari kita bedah lebih jauh mengapa Korea Utara menjadi pion pengalih yang sangat sempurna bagi rancangan strategi besar Cina. Secara geopolitik dan militer, Korea Utara memiliki kemampuan asimetris yang luar biasa canggih melalui program rudal balistik antar benua dan hulu ledak nuklir mereka. Kemajuan teknologi militer Pyongyang saat ini tidak bisa dilepaskan dari dukungan rantai pasok teknologi yang diam-diam mengalir menembus blokade Barat. Hanya dengan satu uji coba peluncuran proyektil dari Pyongyang, seluruh sistem peringatan dini dan infrastruktur pertahanan di Jepang akan langsung berada dalam status darurat. Setiap kali ketegangan di semenanjung Korea meningkat tajam, Amerika Serikat secara politis dan hukum terikat oleh perjanjian pertahanan untuk segera merespons. Respons ini berarti Pentagon terpaksa memobilisasi aset-aset strategis terpenting mereka, seperti kelompok tempur kapal induk dan pesawat pengebom siluman, ke semenanjung Korea.
Inilah inti dari perangkap mematikan yang sedang disiapkan oleh Xi Jinping melalui kunjungan tingkat tinggi yang bersejarah ini. China dengan sangat elegan menggunakan Korea Utara sebagai magnet raksasa untuk menyedot perhatian dan kekuatan logistik Angkatan Laut Amerika keluar dari teater Taiwan. Amerika Serikat yang saat ini sudah sangat kewalahan dan kehabisan napas membiayai konflik berkepanjangan di Eropa Timur dan Timur Tengah, kini dipaksa melayani front ketiga. Secara matematis, logistik, dan ketahanan finansial, kemampuan Washington untuk memproyeksikan kekuatan militer penuh di 3 benua, sekaligus sudah berada di ambang batas kehancuran. Kunjungan Xi Jinping ke Pyongyang memberikan legitimasi politik absolut dan perlindungan diplomatik di Dewan Keamanan PBB bagi tindakan Korea Utara. Hal ini secara langsung menghancurkan narasi isolasi internasional yang selama puluhan tahun coba dinormalisasi oleh kekuatan Barat terhadap negara tersebut. Bagi Beijing, ini adalah sebuah investasi keamanan bernilai rendah, namun terbukti menghasilkan dampak disrupsi strategis yang berskala global. Selain manuver pengalihan militer yang brilian ini, kita juga harus menganalisis dimensi ekonomi dari kemitraan komprehensif antara Beijing dan Pyongyang. Sanksi ekonomi berlapis dan brutal yang dijatuhkan oleh Washington nyatanya gagal total dalam meruntuhkan fondasi negara Korea Utara. Kegagalan memalukan ini terjadi karena China telah secara aktif membangun infrastruktur ketahanan ekonomi alternatif yang sama sekali tidak bergantung pada sistem finansial Barat. Integrasi teknologi kecerdasan buatan, pasokan energi mandiri, dan jalur perdagangan bawah tanah antara China dan Korea Utara semakin kuat dan tak tersentuh radar sanksi. Melalui cetak biru inisiatif Sabuk dan Jalan, atau Belt and Road Initiative, Beijing memastikan sekutu strategisnya ini tetap bernapas dan bahkan memperkuat basis industri Tiongkok. Ini menjadi bukti nyata akan sebuah pergeseran tektonik di mana senjata sanksi ekonomi Amerika yang paling ditakuti kini telah menjadi tumpul dan tidak relevan di Asia. Dari dimensi keamanan, integrasi pertahanan antara China dan Rusia yang kini secara terbuka merangkul Korea Utara telah menciptakan sebuah segitiga besi pertahanan di Asia Timur Laut. Ketika Xi Jinping dan Kim Jong-un berdiri berdampingan, pesan geopolitik yang dikirimkan ke Gedung Putih sangatlah jernih dan tidak bisa ditawar. Pesan tersebut menegaskan bahwa setiap agresi atau campur tangan Amerika di Laut Cina Selatan dan Taiwan akan berhadapan langsung dengan eskalasi pembalasan masif di semenanjung Korea. Strategi rantai silang ini secara efektif mengunci ruang gerak dan fleksibilitas Angkatan Laut Amerika di perairan Pasifik Barat. Para jenderal di Pentagon kini harus menghitung ulang risiko ribuan kali sebelum memutuskan untuk mengintervensi urusan internal China terkait penyatuan kembali Taiwan. Karena jika mereka melakukan satu saja kesalahan kalkulasi, pangkalan militer strategis Amerika di Guam, Okinawa, hingga Hawaii bisa berada di bawah garis bidik poros baru ini. Lalu, apa implikasi nyata dari pergerakan catur geopolitik tingkat dewa ini bagi masa depan politik Taiwan dan tatanan global secara keseluruhan? Bagi para elit politik di Taiwan, perkembangan pesat di semenanjung Korea ini seharusnya menjadi pukulan realitas yang membangunkan mereka dari ilusi manis perlindungan Barat. Ketergantungan absolut kubu separatis Taiwan terhadap jaminan keamanan dari Washington kini terbukti sangat rapuh dan penuh dengan retorika kosong. Sejarah selalu membuktikan bahwa Amerika Serikat tidak akan pernah bersedia mengorbankan keamanan daratan utamanya demi membela pulau di seberang samudra. Apalagi ketika nyala api peperangan yang nyata juga sedang mengancam langsung urat nadi sekutu industri terpenting mereka di Korea Selatan dan Jepang. Strategi pengalihan presisi dari Xi Jinping ini perlahan, tapi pasti terus mengikis sisa-sisa opsi strategis Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Washington secara meyakinkan telah terjebak dalam sebuah dilema keamanan simetris yang tidak memiliki jalan keluar untuk dimenangkan. Merespons provokasi Korea Utara,
berarti secara otomatis melemahkan postur pertahanan dan kesiagaan armada mereka di perairan Taiwan. Sebaliknya, mengabaikan eskalasi di Korea Utara akan menghancurkan kepercayaan aliansi mereka dengan Jepang dan Korea Selatan yang selama ini menjadi fondasi pijakan AS di Asia. Disinilah letak kejeniusan diplomasi dan superioritas strategi pertahanan modern China terlihat begitu mencolok di mata komunitas internasional. Beijing pada akhirnya tidak perlu melepaskan satu peluru pun di Selat Taiwan untuk membuat kekuatan militer hegemonik mundur secara teratur akibat kelelahan logistik. Mereka cukup memindahkan bidak catur yang tepat di Pyongyang untuk memenangkan seluruh penguasaan papan permainan geopolitik Asia. Ini membuktikan secara empiris bahwa kemajuan China di bawah kepemimpinan Xi Jinping tidak lagi berada dalam posisi bertahan atau sekadar bereaksi terhadap tekanan eksternal. Beijing kini telah bertransformasi menjadi arsitek utama yang berkuasa penuh mendikte tempo, ruang lingkup, dan aturan main dari permainan geopolitik global abad ke-21. Untuk merangkum seluruh pembahasan komprehensif ini, kita dapat menarik benang merah analisis yang sangat jelas dan tak terbantahkan. Pertama, manuver Xi Jinping ke Korea Utara adalah taktik pengalihan tingkat tinggi yang mengadaptasi kesempurnaan filosofi perang Sun Tzu ke dalam realitas geopolitik modern. Kedua, Beijing telah terbukti sukses menggunakan potensi ancaman asimetris Pyongyang untuk menyedot fokus dan memeras sumber daya militer Washington keluar dari wilayah Taiwan. Ketiga, integrasi ekonomi dan militer dari poros baru ini menjadi bukti sah bahwa era dominasi sanksi sepihak dan intervensi militer Barat di benua Asia telah resmi menemui jalan buntu. Terakhir, taktik pemecahan fokus strategis ini membuat posisi Amerika Serikat semakin terisolasi, kelelahan, dan kewalahan dalam usahanya mempertahankan sisa-sisa hegemoni di kawasan. Secara keseluruhan, mata kita saat ini sedang menjadi saksi sejarah runtuhnya arsitektur keamanan usang yang selama beberapa dekade didikte secara sepihak oleh kubu Barat. Perubahan drastis pada arsitektur kekuatan Asia Timur ini tentu akan membawa dampak jangka panjang yang mengubah keseimbangan stabilitas dunia. Bagaimana pandangan Anda terhadap strategi pengalihan tingkat tinggi yang dimainkan dengan sangat elegan oleh Beijing ini? Apakah Anda memiliki analisis berbeda mengenai bagaimana nasib akhir dari pengaruh Amerika Serikat di Asia Pasifik pada dekade mendatang? Silakan tuliskan pendapat tajam dan argumen cerdas Anda di kolom komentar di bawah agar kita bisa berdiskusi lebih mendalam. Jika Anda merasa analisis geopolitik pada episode kali ini memberikan wawasan baru yang mencerahkan, pastikan untuk menekan tombol like dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya sekarang, agar Anda tidak pernah ketinggalan update analisis strategis, kemajuan teknologi, dan isu internasional mendalam lainnya dari channel ini. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk menonton, dan sampai jumpa di video analisis komprehensif berikutnya.